nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam wa kadzalika al-qiyam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anam sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktunya singkat, padat, yang penting berisi. Tahu siapanya. Jadi judulnya malam hari ini minta saya memberikan tips bagaimana cara asyik mengajarkan Al-Quran kepada anak. Ya. Catat di sini. Yang pertama adalah kata asyik. Ya. Yang kedua kata anak. Garis bawahi di situ. Yang pertama kata asyik berarti anak kita, ya, jangan dibuat stres. Itu yang pertama kuncinya. Kalau belum apa-apa sudah dibuat stres duluan, maka anak-anak kita susah belajar Qurannya. Ya. Kalau secara ilmu psikologi juga begitu. Orang kedokteran meneliti begini, Pak. Sekali dibentak itu anak, maka ratusan saraf otak itu putus. Sekali dibentak. Lah kalau dibentak sehari 17 kali, sudah berapa ribu saraf otak anak kita yang putus. Maka benar kata orang dulu, anak itu kalau kebanyakan dimarahin, dibentak-bentak jadi goblok. Udah anak-anak itu biarkan sambil main-main. Ya. Contoh Rasulullah, Pak. Teladan kita itu Rasulullah. Rasulullah itu ya punya pelayan. Namanya adalah Anas bin Malik. Yang tumbuh menjadi seorang ulama hadis. Ya. Sahabat Anas bin Malik ini, Pak, jadi pelayannya Rasulullah. Sama ibunya dikasih ke Rasulullah itu umurnya di bawah 10 tahun. Sayyidina Anas bin Malik. Apa kata beliau setelah Rasulullah wafat? Kata beliau, 10 tahun kurang lebih saya bersama Rasulullah, belum pernah sekalipun Rasulullah memarahi saya. Hebat gak kira-kira? Hah? Bahkan panggilannya Rasulullah kepada anak-anak semacam Anas bin Malik ini apa? Ya bunayya, ta'al ya bunayya. Coba nanti Bapak coba buka nasihat-nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Anas, karena memang ini anak-anak. Panggilannya apa? Ya bunayya, wahai anak. Padahal bukan anaknya. Itulah hebatnya Rasulullah memberikan keteladanan. Dibuat asyik itu anak-anak. Begitu, Pak. Saya jadi ingat begini, Pak. Dulu di pondok itu, Pak,
Kalau ngapalin alfiyah atau ngapalin nadom-nadom yang lainnya sendirian saya misalkan, atau anak-anak itu sendirian cepat bosen dan gak masuk-masuk. Tapi ketika misalkan anak-anak itu lalaran, kalau kata anak pondok, bareng-bareng ngapalinnya, sambil apa? Sambil pakai tabuhan itu Pak, itu luar biasa Pak. Itu sampai kadang 1000 bait alfiyah itu nggak berasa Pak. Padahal kalau baca sendirian, bosen. Giliran sama-sama dibuat asik, 1000 bait alfiyah itu dilalar nggak berasa. Inilah pentingnya kita membuat pembelajaran, sistem pembelajaran dengan cara yang asik. Jangan dibuat streng ini anak-anak kita. Maka Pak, yang begitu-begitu itu nempelnya biasanya awet. Nempelnya awet. Yang belajar sambil asik-asik itu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khayra maliki Usalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha bi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Terus masih ingat sampai sekarang. Makanya begini Pak, saya ngajarin anak-anak Quran itu yang pertama adalah bagaimana anak itu dibuat asik lebih dahulu. Ya, kadang saya ajak main, kadang saya ajak olahraga kota wisata, itu sambil ngaji. Kadang lagi nyantai-nyantai di mobil sambil ngaji. Jadi kesannya nggak ngaji, tetapi ngaji. Ya. Yang tanya. Saya ngajarin anak-anak itu Pak, ngajarin ngaji makharijul huruf itu karena memang dulu asik banget ketika dibuat lagu-laguan cepat hafal. Saya bikinin lagunya juga Pak, biar anak-anak itu cepat hafal. Ini kalau kita coba sini. Rogi sini, cepat sini. Saya ajak lalaran sini. Coba. Huruf dot misalkan. Dari mana huruf dot? Huruf dot dari lidah kegerahan atas disatukan. Boleh yang kiri atau yang kanan atau dua-duanya secara bersamaan. Huruf dot. Lagi, yang kencang. 1, 2, 3. Huruf dot dari lidah bagian kegerahan atas disatukan. Boleh yang kiri atau yang kanan atau dua-duanya secara bersamaan. Huruf dot dari lidah tepian lidah nih, ke geraham atas disentuhkan kemana tepian lidahnya? Geraham atas. Boleh yang kiri, boleh geraham yang kiri, boleh yang kanan, atau dua-duanya secara bersamaan. Dapat huruf dot. Nggak muter-muter bingung. Lidah mana? Lidah luar, lidah dalam, lidah atas, lidah bawah. Ya. Ya, coba apa namanya makharijul huruf itu secara global ada berapa? Al-jawfu, baca. Al-jawfu itu rongga, al-halqu tenggorokan, al-lisanu itu lidah, asyafatani dua bibir, al-khaisu pangkal hidung. Terus Itu semua namanya makhraj, tempat keluarnya huruf hijaiyah. Mempelajarinya fardu kifayah, tak ada yang belajar dosa berjamaah. oke ya. Makharijul huruf ada berapa? Kan susah kita kalau apa namanya dibuat serius Pak. Dibuat nyantai aja sama anak-anak. Ya,
apa namanya? Al-jawfu itu rongga, al-halku tenggorokan, al-lisanu itu lidah, asyafatani dua bibir, al-khaysyumu pangkal hidung. Itu semua namanya makhraj, tempat keluarnya huruf hijaiyah. Mempelajarinya fardu kifayah, tak ada yang belajar dosa berjamaah. Ya. Al-halku itu apa? Tenggorokan. Dibagi berapa? Coba bacakan. 1, 2, 3. Al-halku tenggorokan dibagi 3 bagian. Tenggorokan atas, tengah, dan bawah. Jumlahnya 6 huruf hijaiyah. Hamzah dan ha tenggorokan bawah. Ain dan ha tenggorokan tengah. Wain dan kho tenggorokan atas. Dihafalkan jangan sampai malas. Dihafalkan jangan sampai malas ya. Jadi kan apa tenggorokan langsung hafal ya. Langsung hafal ya. Apa namanya? Al-halku tenggorokan dibagi 3 bagian. Tenggorokan atas, tengah, dan bawah. Jumlahnya 6 huruf hijaiyah. Hamzah dan ha tenggorokan bawah. Ain dan ha tenggorokan tengah. Wain dan kho tenggorokan atas. Dihafalkan jangan sampai malas. Itu sudah saya buatkan, Pak. Saya ambilkan dari Matnul Jazariyah, saya bentuk ubah dalam bentuk syair. Jadi belajar buat siapa saya itu? Buat ngajarin anak-anak. Jadi anak-anak itu sudah paham makhrijul huruf. Ya. Nanti setelah makhrijul huruf, saya kasih pelajaran tentang sifatul huruf. Ini pelajaran yang berat, tapi dengan apa? Dengan dibuat metode seperti itu asik. Ya. Sifatul huruf itu terbagi 2, yang berlawanan dan tak memilikinya. Adapun yang berlawanan ada 5. Marilah kita simak bersama-sama. Begitu saja, betul kan? Ya begitu. Ya, dibuat. Jadi sifatul huruf saya bikinin lagunya. Ya, biar apa? Anak-anak ini belajarnya asik. Santai saja. Ini kalau lagi ngaji murojaah misalkan ya, kalau pengen tidak membosankan anak-anak ini, biasanya saya ajak berhitung. Jadi enggak fokus kemudian stres sama hafalannya, ada kegiatan lain yang asik sambil berhitung, tetapi tidak lupa dengan Qur'annya. Ya, misalkan begini. Saya bikin metodenya itu begini, Pak. Kalau murojaah, kamu harus bisa kelipatan 10. Kalau sudah bisa kelipatan 10, harus bisa kelipatan 5. Jadi nanti kalau tebak-tebakan ayat itu cepat, Pak. Seperti anak di Hafiz RJTI itu yang di karantinanya begitu. Ya. Nanti kan di akhir-akhir itu kan ada soal-soal tebak ayat, bukan cuma sambung ayat berapa, ini berapa. Jadi ada metode-metode tersendiri. Ya. Contoh misalkan. Baca ayat 40. Ya Bani Israil adkuru ni'matiyal lati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Betul kan? Betul. Betul. Alhamdulillah. Isni 50. Betul kan? Betul. Ya. Rogi 30. Rogi coba. Wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni
Tuh. Baca ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati kullama rizqu minha min samaratin qawlan Alhamdulillah. Apa namanya? Jadi dibuat asik, dibuat santai di dalam belajar Al-Quran, dalam proses pembelajaran. Begini apakah di bangku dengan serius? Enggak, kadang sambil apa? Kadang sambil nyetir, ini murajaan, kan? Belakang saya nyetir depan sambil murajaan. Ya, caranya Pak, apakah lihat Quran? Enggak lihat Quran. Ya, caranya itu hanya pakai sistem 5 jari saja. Pakai sistem 5 jari begini saja. Kalau tahu caranya ternyata luar biasa jadi kita ini Pak. Ini 5 jari Pak. Ini kan 5 nih. Bisa ngitung nanti minimal 50 ayat. Jadi 50 ayat jadi cukup hanya dengan 5 jari. Hitungannya pakai 5 jari. Jadi kalau misalkan ditebak misalkan ayat 21. Coba. Ya ayyuhan nasu jadi latihannya cuma dengan pakai 5 jari. Jadi mereka kalau misalkan lagi murajaah, saya biasakan menghitung pakai jari begini saja. Menghitung. Lama-kelamaan menghitung seperti itu, akhirnya bisa apa? Bisa punya patokan ayat ini nomornya berapa, ayat ini nomornya berapa, ayat ini nomornya berapa. Akhirnya tak berasa mereka sambil main-main, ternyata hafalan Qurannya semakin kuat, semakin mungkin. Hanya dengan cara apa? Hanya cara main-main asik ya. Kadang saya bawa kota wisata, jalan-jalan lagi ya, Sabtu Minggu. Apa? Ya cuma kadang habis main bola bareng-bareng, habis itu ngaji gitu kan. Jadi nggak mesti di musola, tidak mesti di masjid ya. Jadi sekalipun kita sambil main-main di luar, tetap kita bersama dengan Al-Quran dan tetap diajarkan bagaimana proses pembelajaran Al-Quran. Insya Allah anak-anak tidak cepat bosan, anak-anak bisa menerima pelajaran tanpa merasa ia belajar. Bisa menerima pelajaran tanpa merasa ia belajar. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijadikan oleh Allah anak-anak dan saleh-salehah. Amin. Allahumma amin. Bisa menjadi hafidh-hafidhah, bisa menjadi para penghafal Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.